Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Heri Sumayasa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Unit Kerja SD Negeri 2 Wonogiri, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada bagian awal ini kita akan menyampaikan koneksi antar materi. Nah, jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan sehubungan dengan pembelajaran dalam modul 1.1 ini. Koneksi antar materi itu yang pertama dimulai dari kegiatan mulai dari diri. Nah, di sini kita membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep. Nah, di sini memperdalam pemahaman mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Nah, ini merupakan forum untuk saling berdiskusi, saling bertukar informasi untuk mencari nilai-nilai sosiokultural yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Nah, di sini mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kelima yaitu elaborasi pemahaman. Nah, ini merupakan forum bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP lainnya untuk menuangkan pemikiran, hal-hal hasil refleksi pemahaman terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang keenam yaitu koneksi antar materi itu sendiri. Nah, di sini menarik kesimpulan dan merefleksi kembali tentang pemahaman baru yang sudah dipelajari dari modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, adapun topik refleksi pada kesempatan ini yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Nah, yang pertama, saya sudah mempercayai bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Anak yang nilainya IPA-nya bagus belum tentu pandai menari. Sebaliknya, anak yang pandai menari belum tentu pintar IPA atau matematika. Anak memiliki kelebihan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, hal ini sudah saya percayai sebelum saya membaca modul 1.1. Yang kedua, saya mempercayai bahwa guru dan buku adalah satu-satunya sumber informasi. Nah, anak harus menuruti apa yang disampaikan guru, sehingga pembelajaran cenderung teacher center dan kurang menyenangkan. Nah, interaksi itu tidak ada, jadi kegiatan pembelajaran hanya sebatas mendengarkan, menulis, mengerjakan latihan. Jadi sifatnya kurang menyenangkan, tidak melibatkan setiap siswa. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembelajaran saya percaya bahwa seorang anak dikatakan berhasil jika dia mampu memperoleh nilai yang tinggi. Saya selalu beranggapan bahwa anak yang memperoleh nilai rendah dikarenakan motivasi dari diri anak untuk belajar sangat kurang. Nah, ini beberapa hal yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lantas apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Nah, ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, yang pertama, yang sebelumnya saya sudah mempercayai bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, anak yang pandai IPA belum tentu pandai matematika, belum tentu bisa menari dan lain sebagainya. Karena setiap anak itu memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda. Nah, ini setelah saya baca modul 1.1 ini sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu beragam. Anak itu bukan kertas kosong, tapi sebuah kertas yang sudah berisi tulisan yang masih samar-samar. Tinggal kita berusaha untuk menebalkan hal-hal yang masih samar-samar itu agar lebih jelas. Nah, jika itu hal yang baik, tetapi jika itu hal yang negatif, maka kita harus berusaha untuk menghilangkan yang samar-samar itu.
Nah, jadi pemikiran saya yang semula saya sudah memiliki kepercayaan bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, ini lebih terkuatkan lagi dengan mempelajari modul 1.1 ini, bahwa setiap anak itu berada pada konteks kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda-beda. Nah, ini sangat menguatkan saya tentang apa yang selama ini saya percayai. Nah, hal kedua yang berubah dari saya yaitu yang semula saya mempercayai bahwa guru dan buku adalah satu-satunya sumber informasi, dan kegiatan pembelajaran hanya sebatas mencatat, menulis, mendengarkan, latihan, sehingga kurang menyenangkan. Nah, saya rasa setelah saya mempelajari modul ini, apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai. Nah, masih keliru. Oleh sebab itu saya harus merubah hal-hal yang saya lakukan ini. Jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena setiap anak itu unik, memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Jadi setiap anak itu karakter belajarnya berbeda-berbeda. Nah, ada yang suka dengan cara mendengarkan, ada yang melalui audio visual, kemudian membaca dan lain sebagainya. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya pun harus berdiferensiasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu melibatkan keaktifan siswa. Jadi yang sebelumnya siswa itu hanya sebatas mendengarkan, mencatat, mengerjakan latihan. Nah, sekarang konsep pembelajarannya harus berubah, yaitu melibatkan keaktifan siswa. Dan ini sudah saya lakukan. Jadi bagaimana semua anak-anak itu terlibat dalam kegiatan pembelajaran, lebih kontekstual ya. Nah, dalam forum diskusi kita aktifkan anak-anak belajar presentasi. Kemudian jika ada hal-hal yang mampu dieksplorasi di alam, di lingkungan sekolahnya, misalnya tentang penyesuaian diri makhluk hidup, ciri-ciri khusus dari suatu tumbuhan, itu anak-anak diajak keluar. Nah, sehingga di sana akan melibatkan keaktifan siswa. Dan kegiatan pembelajaran pun tentu akan menyenangkan. Dan siswa itu lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan sumber-sumber informasi. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa guru dan buku itu satu-satunya sumber informasi. Apa yang dikatakan guru harus diikuti. Ternyata sumber informasi itu tidak. Dengan kemajuan zaman, sesuai dengan kodrat zaman saat sekarang ini, anak itu tidak seperti dulu. Dia memiliki sumber informasi yang sangat banyak. Nah, lebih-lebih yaitu melalui media digital. Nah, jadi selain melalui guru, melalui buku, anak-anak juga bisa mencari informasi melalui lingkungan, kemudian melalui website, dan melalui situs-situs pendidikan yang lainnya, misalnya seperti rumah belajar, kemudian ada YouTube. Nah, ini kita arahkan sebagai guru, harus menuntun dan mengarahkan, memfasilitasi. Nah, salah satu yang saya lakukan yaitu kan kita ada WA group. Nah, di sana kalau sudah pulang sekolah, itu bisa sore atau mungkin malamnya, kita berikan sebuah link yang harus dipelajari oleh anak. Nah, jadi nanti si anak itu akan mempelajari materi yang kita sampaikan. Nah, ini salah satu bentuk pendampingan untuk menuntun si anak. Nah, sesuai dengan konteks kemajuan zaman yang saat sekarang ini, jadi ini harus difasilitasi. Nah, kalau sebelumnya saya tidak memiliki pemikiran seperti ini, karena ya tadi sifatnya kaku. Mengajar ya di sekolah kita ngajar, kemudian kasih latihan cukup. Nah, ternyata tidak. Si anak itu memiliki di era sekarang ini bisa belajar dari manapun, kapanpun. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu harus difasilitasi. Nah, yang ketiga dalam pembelajaran, sebelumnya saya percaya bahwa seseorang dikatakan berhasil jika mampu memperoleh nilai yang tinggi. Nah, apabila ada anak yang memperoleh nilai rendah, ini dikarenakan motivasi dari diri anak. Nah, ini sesuatu yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Namun setelah saya membaca dengan seksama, kemudian melakukan elaborasi dan diskusi-diskusi dengan teman-teman, itu berubah. Pemikiran dan perilaku yang seperti ini berubah. Nah, sehingga ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini saya lakukan, ini belum sesuai. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran itu tidak hanya sebatas menekankan konsep nilai saja, tetapi prosesnya juga. Nah, ini yang paling penting dalam suatu proses pembelajaran. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah pembelajaran, sesuatu yang berproses dalam pembelajaran itu sehingga bisa membuahkan hasil yang sangat baik. Nah, ini yang mestinya dilakukan sebagai seorang pendidik, menuntun segala potensi yang ada melalui proses-proses yang bagus sehingga hasilnya pun akan bagus. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Jadi yang semula saya dalam mengajar itu
bahwa di kelas itu ya sebatas mengajar, anak-anak mendengarkan, mengerjakan latihan, menulis dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti itu. Di sini perlu suatu pendidikan yang memanusiakan manusia seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini saya melakukan penilaian portofolio. Jadi si anak-anak nanti akan melakukan refleksi. Selain saya pribadi sebagai guru, juga anak ikut melakukan refleksi. Misalnya dalam pembelajaran ini prosesnya seperti ini, saya masih kurang seperti ini, sehingga saya harus meningkatkan hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang menjadi kekurangan saya. Nah ini saya rasa hal yang luar biasa yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 ini. Nah jadi yang semula saya dalam pembelajaran itu lebih mementingkan kepentingan atau ego diri sendiri. Nah setelah mempelajari modul 1.1 ini saya menyadari bahwa segala sesuatu yang saya lakukan harus demi kepentingan siswa, seperti itu. Kegiatan pembelajaran harus menyenangkan, prosesnya harus berorientasi pada siswa, dan hasilnya pun harus berorientasi pada siswa. Selanjutnya, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, ada beberapa hal yang akan dapat diterapkan di kelas khususnya, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, yang kedua yaitu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik, mempelajari latar belakang dan karakter siswa. Nah, karena setiap siswa itu beragam. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas, memberikan kesempatan siswa untuk menggali dan mengekspresikan diri. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Nah, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, tetapi juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotor siswa. Nah, lebih menekankan pada proses. Nah, kunci dari semua ini yaitu kita melakukan kolaborasi dengan siswa dan dengan teman sejawat. Nah, jadi untuk saling mendukung agar apa yang sudah diterapkan ini bisa mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun harapan dan ekspektasi saya yaitu setelah mempelajari modul ini sebagai seorang pendidik, saya berharap bisa menuntun siswa secara lebih maksimal dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, saya berharap bisa menerapkan hal-hal positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada modul 1.1 ini. Sehingga saya bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan guru dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemajuan siswa dan sekolah. Yang ketiga yaitu saya ingin melihat murid-murid saya belajar dengan gembira, menyenangkan, dan setiap anak dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Saya berharap pengajaran yang sudah saya berikan dapat bermanfaat untuk murid-murid dalam mengikuti pembelajaran di jenjang yang lebih tinggi, ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Saya ingin murid saya memiliki budi pekerti yang baik dan bisa menjadi teladan bagi lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Jadi kesimpulannya saya ingin menerapkan apa yang menjadi filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian anak itu diibaratkan sebuah kertas yang sudah berisi tulisan yang masih samar, sehingga kita sebagai guru harus menuntun dan menebalkan tulisan yang masih samar itu agar lebih jelas jika itu sesuatu hal yang baik, seperti itu. Kemudian ada trilogi pendidikannya yaitu Ingarso Suntulodo, Imadia Mangunkarsa, Tukuri Handayani. Ini luar biasa, pemikiran yang sangat luar biasa, dan ini akan saya terapkan dalam sistem pembelajaran di kelas maupun di sekolah secara umum. Adapun kesimpulan dari koneksi antar materi ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil, hendaknya dalam proses pembelajaran ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu harus melibatkan dan memperhatikan segala kodrat alam, kodrat zaman, pendidikan budi pekerti. Nah, setiap anak itu berasal dari lingkungan yang berbeda, maka kita harus bisa menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan keberagaman anak-anak tersebut. Kemudian dari segi hasil juga kita harus bisa membawa perubahan-perubahan untuk si anak, untuk kepentingan anak itu sendiri, dan si anak memiliki nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat, dan pengembangan dirinya juga sesuai dengan
perkembangan zaman pada saat sekarang ini sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan keberagaman alam atau kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, saya rasa itu kesimpulan dan refleksi saya sehubungan dengan koneksi antar materi pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia.